Berapa banyak pengusaha yang mau exit atau mencari dana bermimpi listing jadi emiten di bursa saham IPO yang akan meraup keuntungan yang besar? Jawabannya banyak, tetapi tidak semua bisa mencapai ke sana karena tidak mudah mencapai bisnisnya. Karena bisnis Anda harus sudah bisnis 3.0. Apa itu bisnis 3.0? Kita mengenal ada 4 level di dalam bisnis. Ada level 1.0, ada level 2.0, ada 3.0, serta terakhir adalah 4.0. Pada setiap level tantangan atau musuhnya, begitu juga cara menyelesaikan masalahnya, jurusnya berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Level 1.0, tantangannya adalah penjualan, omset, biaya-biaya, dan bagaimana membangun. Di level 2.0, dikatakan level ini karena UKM atau bisnis Anda harus sudah punya produk, kemudian membangun brand atau pencitraan, serta memiliki sistem operasional atau pengelolaan yang kuat. Di level 3.0 atau 3.0, tantangannya bukan lagi mesin dan sistem komputerisasi, tetapi financial engineering yang harus sudah mulai paham. Level 4.0, tantangannya adalah peraturan pemerintah, peraturan daerah, regulasi, sertifikasi, ISO, dan ancaman persaingan dengan korporasi besar antar negara. Dan terakhir, 4.0 adalah harus sudah digital. Kita sekarang bahas bisnis atau organisasi 1.0. Level ini penting sekali. Kenapa? Data menunjukkan bahwa bisnis pada level 1.0 ini saat ini menyumbang lebih dari 40% penyerapan lapangan kerja. Karena jumlah UKM bisnis 1.0 itu lebih dari 30 juta. Tantangan pada level 1.0 ini sampai hari ini bahkan masih menjadi momok bagi banyak kaum UKM. Apa masalahnya? Lemahnya pembukuan, lemahnya pencatatan, kualitas produksi tidak tinggi, dan kebanyakan adalah trading atau perdagangan, jual beli. Untuk naik ke 2.0 harus ada produk. Itu syarat. Ini masalah terbesar UKM, tidak punya produk sendiri. Pada bisnis atau organisasi 2.0, tantangannya adalah branding, pencitraan atau level kepercayaan, serta pengelolaan organisasi yang kuat. Kuncinya apa untuk sukses? Teamworknya harus kompeten serta bersinergi, saling bekerja sama dan saling mendukung. Di masa lockdown atau slowdown saat ini, membangun manusia dan menyiapkan bisnis 1.0 jadi 2.0 adalah strategi yang tepat untuk dikerjakan sekarang. Kalau Anda sudah punya produk, sudah punya manajemen, baru naikkan bisnis organisasi Anda menjadi 3.0. Di sini, seperti di awal video ini, tantangan adalah financial engineering, pengelolaan keuangan yang cerdas. Kata kuncinya adalah sistem keuangan, mempunyai sistem yang autopilot dalam bidang keuangan. Sekarang kita review ulangi sekali lagi. Kita sudah bahas bisnis 1.0. Kalau Anda ada masalah di bisnis 1.0, melewatinya gampang karena banyak guru yang bisa mengajarkan melewati bisnis 1.0 dan bisa bertanya, Anda pun bisa bertanya kepada siapapun. Masalah di UKM bisnis 1.0 adalah bagaimana membuat accounting system, menggunakan pencatatan sederhana, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana menurunkan biaya, bagaimana promosi, bisa semua membantu Anda, bisa semua Anda lewati 1.0 itu. Namun bisnis UKM 2.0 bahkan 3.0 ada baiknya Anda punya mentor, dan pastikan mentor Anda sudah punya bisnis minimum 3.0 bisnis mereka. Kemudian pastikan untuk menjadi bisnis 3.0, maka bisnis kita harus bisa melewati 2.0 secara autopilot. Dan apa itu masalah di bisnis 2.0? Kalau 1.0 accounting, maka di 2.0 kita mulai bicara finance. Ini dunia baru dan pelik. Finance ini ada future value, ada IRR, ada EBITDA, ada liabilities, ada solvabilitas, ada free cash flow. Dimana kunci bisnis 2.0 sehat atau tidak adalah di level ini semua. Dan ada tax planning. Ribet kan? Nggak masalah, karena itu kita belajar bersama saya dalam video ini. Kita lanjut. Sebentar, sekedar intermezzo. Ini ada berita bagus. Anda pebisnis 1.0, derajat Anda lebih tinggi dibandingkan karyawan. Derajat pemikiran Anda jauh banget. Dan sering tipe karyawan di dunia sosmed, komentarnya kayak owner 3.0. Bahkan begitu bos telat kasih gaji THR, panik, bete, wajahnya mulai bersungut-sungut panjang. Terus begitu dibayarin THR, gak peduli lagi dari mana datangnya THR, baru dia mulai tenang dan mulai bisa belagu lagi. Faktanya sering tuh bisnis 1.0 berhutang hanya untuk bayarin THR kalian. Di sini sisi baiknya pebisnis 1.0. Anda sudah masuk kategori tangan di atas, manusia penolong, manusia pemberi. Jadi hormati dan hargai pengusaha itu. Walaupun di 1.0 lebaran mereka sering gak lebaran. Kalau pegawainya balik kampung berjumpa temu kangen keluarga, si pebisnis 1.0 belum tentu bisa cuma nyengir di rumah, gak kemana-mana, bahkan masih jualan di hari mepet lebaran, dan sehari setelah lebaran dagang lagi. Sedangkan pebisnis 2.0 mungkin THR sudah bisa dapat tanpa terlalu keringetan, tapi hutang usaha pasti masih ada. Rumah masih nyangkut di bank misalnya, mobil masih nyicil, masih dikejar pajak. Itu biasa di bisnis 2.0. Apa masalahnya dalam bisnis 2.0 selain finance? Satu, masalah operasional terhadap produksi yang terutama. Kedua, people atau SDM. Ketiga, pelanggan. Keempat, mitra usaha, vendor dan supplier. Nomor 5, merek dagang atau brand.
Di sini dunia persilatan lebih rumit. Dalam dunia IPO bursa saham, tetap Anda tidak bisa masuk ke sana kalau Anda di 2.0. Ke bursa saham, bisnis harus 3.0 dan harus lulus clear. Fakta lagi yang lain adalah bisnis 2.0 sulit naik menjadi 3.0. Disinilah bisnis trap terjadi. Banyak pebisnis bahkan tahunan, di atas 10 tahunan, usahanya stuck di 2.0, tidak lulus-lulus atau terjebak. Namun bisa milioner juga di level ini. Dan sebagai informasi saja, setelah lulus 1.0, Anda di 2.0. Anda mulai dilirik oleh bank sebenarnya, tapi sering tidak punya jaminan. Jadi kalau Anda mulai dilirik bank, ya lembaga platform urun dana Santara mau terima Anda. Anda layak dibiayai walaupun Anda di kacamata bankers belum bankable karena tidak punya aset. Kembali ke 2.0. Di sini jurusnya perlu jurus khusus. Ada baiknya Anda berkumpul dengan yang 2.0 juga, bahkan yang lebih tinggi misalnya dengan 3.0. Jadi kesimpulan ke depan, kalau mau membantu ekonomi Indonesia, kuncinya bisnis UKM 2.0 ini diangkat, dan untuk itu kami hadir solusinya. Ada 10 juta lebih UKM bisnis 2.0 ini. Anda pebisnis 2.0 perlu modal bukan? Untuk scale up membesarkan usaha Anda atau untuk branch out buka cabang. Pasti di 2.0 Anda sudah punya perusahaan atau PT, sudah punya omset yang stabil, pasti sudah punya sistem pembukuan finance yang rapi, sudah punya merek dagang, sudah punya produk. Kalau semua lengkap, Anda layak untuk terbang dengan mencari pendanaan melalui Santara. Itulah solusinya, dan ada lebih 4 triliun rupiah dana tersedia untuk Anda berkembang, untuk Anda sukses. Ayo, mana UKM Anda?